Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi. Kita bersyukur kembali ada di rumah Tuhan untuk mengingat setiap kasih setia Tuhan, dan kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari mengawali ibadah ini, kita akan bangkit berdiri bersama-sama dan kita akan membaca saling bersautan Mazmur pasal 71 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Mazmur pasal 71 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Kita akan membaca saling bergantian ayat-ayat ini. Saya ayat ganjil, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, bersama-sama akan membaca ayat-ayat genap. Mazmur 71 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Doa minta perlindungan di masa tua. Padamu ya Tuhan aku berlindung, janganlah sekali-kali aku mendapat malu. Jadilah bagiku gunung batu tempat berteduh, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku, sebab Engkaulah bukit batuku dan pertahananku. Sebab Engkaulah harapanku ya Tuhan, kepercayaanku sejak masa muda ya Allah. Bagi banyak orang aku seperti tanda ajaib, karena Engkaulah tempat perlindunganku yang kuat. Mulutku penuh dengan puji-pujian kepadamu, dengan penghormatan kepadamu sepanjang hari. Amin. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Allah yang menciptakan langit, bumi, laut beserta isinya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia dan anugerah dari Allah Bapa kita, dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan oleh pertolongan Roh-Nya yang kudus. Haleluya. Amin. Silahkan duduk kembali. Haleluya, puji nama Tuhan. Pagi hari ini kembali kita datang kepada Tuhan beribadah. Mari berikan yang terbaik bagi Allah kita. Sebab jalan-jalan Tuhan adalah sempurna, kasih-Nya murni seperti emas bagi kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkaulah jalan yang sempurna, janji-Mu murni bagai emas perak, perisai perlindungan, keselamatan
kasih dan kebaikan-Mu mengalir setiap hari, setiap waktu dalam hidup kami. Kami mau mensyukuri itu Tuhan. Dalam hidupku bagaikan dalamnya samudra, kasih-Mu begitu dalam, kasih Tuhan tiada terhitung, kesetiaan tiada terhitung, kebaikan-Mu Tuhan, kebaikan tiada terhitung, kemurahan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Dalam hidupku, terima kasih Tuhan. Tiada pernah bisa kami menghitung kasih-Mu yang Kau limpahkan dalam hidup kami setiap hari, setiap waktu. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu, tiada yang seperti-Mu Tuhan. Haleluya. Mari pakai waktu ini untuk menyembah Tuhan lebih lagi. Kami bersyukur Kau baik, sungguh baik, tiada bisa Kau
kemurahan dan anugerah-Mu yang besar yang Tuhan anugerahkan dan percayakan bagi setiap Tuhan kami. Terima kasih Tuhan, tiada terhitung kesetiaan-Mu dalam hidupku, tiada terhitung Tuhan, terhitung kesetiaan-Mu dalam hidupku, tiada terhitung Tuhan, tiada terhitung kesetiaan-Mu dalam hidupku. Jemaat Tuhan yang terkasih, marilah kita akan tundukkan hati kita. Datang kepada Tuhan dengan hati yang berserah bersyukur kepadanya. Sebab Dia Tuhan yang mengasihi kita tanpa batas. Tuhan yang peduli kita tanpa melihat apapun yang kita lakukan kepadanya. Kebaikannya senantiasa turun menyertai kita. Jemaat Tuhan yang terkasih, marilah kita akan bersama mengucapkan pengakuan iman Rasul yang ada. Mari kita akan bersama berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Membawa menyerahkan seluruh ibadah kami pada pagi hari ini ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati untuk setiap hati kami ada dalam hadirat Tuhan. Setiap hamba Tuhan dan pelayan Tuhan yang melayani pengurapan yang daripada Tuhan turun atas mereka, untuk bungkus mereka dalam kuasa darah Yesus sepanjang ibadah pagi ini. Berkatilah jemaat Tuhan dengan berkat yang terbaik turun dan menyertai hidup saudara. Ujian yang kau naikkan menjadi sukacita besar dalam hidupmu. Firman yang kau dengar mendatangkan damai sejahtera yang membangun hidup rohani jiwa dan rohmu. Terlebih memberikan kemurahan dan menyertai sepanjang kehidupanmu. Terima kasih ya Bapa, kami bersama berdoa dan membawa menyerahkan seluruh ibadah kami pada pagi hari ini. Dan kami sudah berdoa di dalam nama Yesus. Ya, setiap kita semua yang siap terima berkat Tuhan, kita akan bersama untuk berkata, amin. Berikan kemuliaan bagi Dia. Haleluya, haleluya, haleluya. Silakan duduk, Tuhan berkati kita. Haleluya. Mari saat ini kita akan memuji memuliakan Allah kita. Kita ingat segala kebaikan Tuhan yang terjadi dalam hidup kita. Kita percaya bahwa pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat dalam hidup kita. Biarlah Tuhan dimuliakan, Tuhan ditinggikan selama-lamanya. Haleluya. Teringat kasih setiamu Tuhan. Ku teringat kasih setiamu, pertolonganmu yang tepat waktu. Tak pernah ku berjalan sendiri.
kita bersama-sama bangkit berdiri. Kita percaya bahwa kuasa yang besar ada di dalam firman Tuhan yang memberikan kita perlindungan. Firman Tuhan memberkati hidup kita, ya perisai bagi setiap kita. Kuasa Allah ada dalam firman Tuhan yang sanggup membebaskan kita dari belenggu-belenggu. Katakan sama-sama. Firman-Mu, kebenaran-Mu, itulah kekuatanku. Iman dan keadilan menjadi perlindungan. Haleluya. Ku tahu lawanku tak berkuasa atasku. Di dalam nama-Mu ku pegang kemenanganku. Tapi ku ambillah senjata Allah di dalam kuasa namanya. Dan kan ku injak-injak iblis di kakiku di dalam kuasa namanya. Tapi ku ambillah senjata Allah di dalam kuasa namanya. Dan kan ku injak-injak iblis di kakiku di dalam kuasa namanya. Haleluya. Rasanya yang besar bukan benteng-benteng. Firman-Mu, kebenaran-Mu, itulah kekuatanku. Iman dan keadilan menjadi perlindunganku. Ku tahu tidak ada yang bisa melawan kita jika kita bersama dengan Allah. Haleluya. Di dalam nama-Mu ada kemenangan, kemenanganku. Tapi ku ambillah senjata Allah di dalam kuasa namanya. Dan kan ku injak-injak iblis di kakiku di dalam kuasa namanya. Tapi ku ambillah senjata Allah di dalam kuasa namanya. Dan kan ku injak-injak iblis di kakiku di dalam kuasa namanya. Panggil nama Yesus. Yesus, Yesus, nama yang berkuasa. Oh Yesus, Yesus, ada kuasa dalam namanya. Haleluya. Ada kuasa yang besar dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan untuk setiap firman dan kebenaran itu memberi kekuatan kita. Kuasa Allah ada tinggal dalam kita. Mari sekali lagi dengan iman ekspresikan sama-sama. Tapi Tuhan bila senjata Allah di dalam kuasa namanya. Dan kan ku injak-injak iblis di kakiku di dalam kuasa namanya. Tapi Tuhan bila senjata Allah di dalam kuasa namanya. Dan kan ku injak-injak iblis di kakiku di dalam kuasa namanya. Sama-sama. Tapi
duduk kembali. Kita percaya bahwa bersama dengan Yesus kita akan lakukan perkara-perkara yang besar. Bersama dengan Yesus kita tidak pernah takut. Sebab meskipun kita dalam lembah kekelaman, Tuhan akan selalu menopang kita. Dia yang menyertai kita, Dia yang melingkupi kita dengan kasih-Nya. Kami bersyukur Tuhan, Kau baik. Sebab Tuhan akan berperang bagi kami. Kau berjalan di depan kami. Engkau panglima kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Bersama-sama kita akan bangkit berdiri, katakan dengan iman, Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami tidak takut, kami tidak gentar, sebab Kau bersamaku Tuhan. Terima kasih
Bapa bersama kami, tanganmu yang pegang hidupku, ku yakin kau bersama kami. Tuhan yang bersama kami, jangan pernah bersalah kami. Ku tak takut, ku tak gentar, saatlah ku bersama kami. Bapa Tuhan kami, oh berjalan bersama kami, tanganmu pegang hidupku, ku yakin kau bersama kami. Tanganmu yang pegang hidupku, ku yakin kau bersama kami. Tanganmu yang pegang hidupku, ku yakin kau bersama kami. Kami percaya Tuhan bahwa tangan-Mu yang kuat dengan kuasa-Mu, itulah yang memegang setiap hidup kami. Tidak sedetik pun Kau biarkan kami berjalan sendiri, tetapi penyertaan, tuntunan dan pimpinan-Mu itu senantiasa ada nyata bagi kami. Izinkan untuk kami boleh memiliki ketenangan hati ketika kami boleh ada dekat dengan Tuhan. Kami boleh menjadi kuat ketika kami berpijak kaki kami di dalam Tuhan. Kami tahu kemana kami pergi. Tuhan yang menuntun dan memimpin kami. Hamba berdoa, jadikan setiap tanah hati kami tanah yang baik, agar benih firman yang ditabur itu tumbuh hidup dan berbuah, dan menjadikan sesuatu yang benar, yang baik, yang bermanfaat bagi kami. Hamba-Mu yang sederhana ini Tuhan pakai menjadi alat di tengah pelayanan pekerjaan Tuhan pagi ini. Terpujilah ya Bapa Tuhan, dalam nama Yesus membawa menyerahkan pemberitaan firman-Mu pada pagi ini. Haleluya. Amin. Silakan untuk jemaat untuk duduk kembali. Shalom. Shalom. Bersyukur untuk pagi hari ini kita boleh bersama, kita kembali beribadah, kita boleh memuji, kita boleh menyembah, dan kita boleh meninggikan akan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita sedang untuk merenungkan satu tema, yaitu berkenaan dengan senjata kuasa Allah. Senjata kuasa Allah. Mari kita akan melihat dan mendasarkan melalui pembacaan firman Tuhan kita, ya, di dalam 2 Korintus pasalnya yang ke-10, ayat 1 sampai dengan yang ke-6. 2 Korintus pasalnya yang ke-10 ayat 1 sampai dengan yang ke-6 saya ingin bacakan untuk jemaat pada pagi hari ini. 2 Korintus pasalnya yang ke-10 ayat 1 sampai dengan yang ke-6. Saya ingin baca untuk kita pada kesempatan pagi hari ini. Demikian firman Tuhan, sikap Paulus. Aku Paulus seorang yang tidak berani bila berhadapan muka dengan kamu, tetapi berani terhadap kamu bila berjauhan. Aku memperingatkan kamu demi Kristus yang lemah lembut dan ramah. Aku meminta kepada kamu, jangan kamu memaksa aku untuk menunjukkan keberanianku dari dekat. Sebagaimana aku berniat bertindak keras terhadap orang-orang tertentu yang menyangka bahwa kami hidup secara duniawi. Ayat 3, memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi, karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi,
melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia. Untuk menentang pengenalan akan Allah, kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. 6. Dan kami siap sedia juga untuk menghukum setiap kedurhakaan bila ketaatan kamu telah menjadi sempurna. Nats yang menjadi ayat emas kita pada pagi hari ini ada di dalam ayat yang keempat. Mari kita akan baca bersama-sama ayat yang keempat. 1, 2, 3. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sedikit apa yang menjadi latar belakang daripada nats ini adalah bagaimana Rasul Paulus dihadapkan dengan adanya tuduhan, fitnahan, tantangan. Ada beberapa orang yang mencoba untuk menentang dia, secara khusus adalah orang-orang di Korintus. Lalu mereka menebarkan gosip, menebarkan sebuah pikiran pernyataan yang seolah-olah Rasul Paulus itu seorang yang munafik. Seolah-olah Paulus itu seorang yang tidak berani menghadapi kenyataan. Seolah-olah bahwa Paulus itu seorang yang tidak dalam pengertian gentle atau gentleman, atau seorang yang punya sebuah keberanian untuk menghadapi situasi. Fitnahan maupun tuduhan itu disampaikan kepada Rasul Paulus. Dan nats yang kita baca merupakan sebuah pembelaan atau disebut sebagai apologet, sikap daripada Paulus di dalam menghadapi tuduhan, fitnahan, tantangan kepada dirinya. Ada hal yang patut kita teladani, ada hal yang bisa untuk kita bersama renungkan. Dalam rangka sikap Paulus di dalam menanggapi apa yang menjadi tuduhan dan fitnahan dalam hidupnya. Paulus tidak marah, Paulus tidak emosi, Paulus juga tidak terpancing kepada apa yang menjadi tuduhan kepada dia. Padahal kita tahu bagaimana latar belakang Paulus, siapa Rasul Paulus. Kalau kita membaca di dalam Kisah Para Rasul pasal 22 ayat 3 sampai dengan yang ke-16. Maka di sana bagaimana kita bisa melihat siapa Rasul Paulus. Dia berkata, aku seorang Yahudi asli. Aku lahir di Tarsus, di tanah Kilikia. Aku juga seorang yang termasuk golongan Sanhedrin sebab aku murid seorang imam besar yang terkenal dengan nama Gamaliel. Siapa yang tidak kenal aku? Aku juga merupakan kelompok yang suka mengejar-ngejar jemaat atau kelompok yang suka mencari yang disebut dengan pengikut jalan Tuhan untuk dianiaya, untuk ditangkap, dipenjara, bahkan laki-laki dan perempuan. Bahkan ada yang mati. Paulus juga menyatakan siapa aku orang yang punya hubungan biokrasi yang sangat dekat dengan pemerintahan Romawi. Mereka bisa dengar apa yang menjadi perkataanku. Dan semua jalan dan hukum bisa menjadi lancar dan normal. Atau semua bisa dihalalkan ketika biokrasi itu dijalankan. Tetapi hal-hal itu tidak membuat alasan untuk Paulus membantah atau melawan apa yang menjadi sebuah tuduhan dan fitnahan dalam dirinya. Bahkan dikatakan Paulus orang yang tidak berani ketemu muka dengan muka. Tidak berani berhadapan langsung. Tetapi Paulus itu seorang yang sepertinya kucing-kucingan atau orang yang tidak punya sebuah keberanian dalam kehidupannya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Paulus bukan takut, Paulus juga bukannya tidak berani. Ada banyak alasan untuk dia bisa melawan. Dia bisa emosi, dia bisa marah. Bahkan menggunakan kekuatannya, bahkan jaringannya untuk menghadapi hanya penentang-penentang
yang seperti yang terjadi di Korintus. Tetapi itu tidak dilakukannya. Itu tidak dikerjakannya. Maka ayat yang keempat itu merupakan sebuah alasan. Kenapa dia tidak marah, kenapa dia tidak emosi, dan kenapa dia tidak melawan penentang-penentang ataupun orang-orang itu. Dalam bagian ini dikatakan dalam 2 Korintus pasal 10 ayat yang keempat. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, kata Paulus. Melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan senjata kuasa Allah itu sendiri? Paling tidak kita bisa memiliki pengertian bahwa senjata kuasa Allah itu bukanlah berasal dari manusia. Bukan pula kuasa senjata Allah itu berasal daripada dunia. Senjata kuasa Allah bukan juga berasal dari kepikiran Paulus atau merupakan kekuatan daripada diri seorang Rasul Paulus. Tetapi apa yang dimaksud dengan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang Paulus di sini sampaikan dalam ayat yang keempat adalah senjata kuasa Allah yang berasal dari Tuhan, yaitu kuasa yang bersumber daripadanya saja. Untuk itu kita akan melihat beberapa hal penting berkenaan dengan kuasa atau senjata kuasa Allah yang dimaksudkan daripada Rasul Paulus dalam bagian ini. Yang pertama, mari kita akan baca Kisah Para Rasul pasal yang ke-10 ayat yang ke-38. Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-10 ayat yang ke-38. Ini adalah senjata kuasa Allah yang pertama yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus. Mari kita akan baca Kisah Rasul 10 ayat yang ke-38. 1, 2, 3. Yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa dia. Yang berjalan keliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis. Yang pertama, yang dimaksudkan dengan senjata kuasa Allah di sini adalah kuasa, yaitu Roh Kudus. Yesus sendiri diurapi Bapa kala dia memulai daripada pelayanannya. Kita bisa lihat di dalam peristiwa Matius pasal 4 ayat yang keempat. Ketika Yesus berpuasa 40 hari 40 malam dia berdoa. Lalu Roh Kudus itu membawa dia ke padang gurun dan di sana bagaimana Yesus itu dicobai oleh iblis. Pertanyaannya adalah bagaimana Roh Kudus yang menguasai hidup Yesus, yang menyertai hidup Yesus selama 3,5 tahun itu. Memberikan sebuah teladan yang luar biasa bagaimana Yesus mampu melewati hambatan dan tantangan, bahkan persoalan dan pergumulan yang dihadapi hingga yang paling berat dan besar di dalam kehidupannya. Kita percaya bahwa kuasa Roh Kudus itu merupakan kemampuan adikodrati atau supranatural yang dapat menolong dan membantu kepada kita atau manusia untuk melakukan hal-hal yang besar, untuk melakukan hal-hal yang mustahil, untuk melakukan hal-hal yang tidak bisa dikerjakan oleh tangan manusia. Dengan kuasa Roh Kudus itu dimampukan dan disanggupkan untuk dapat melakukannya. Kita bisa melihat contoh beberapa hal yang terjadi di dalam Alkitab. Sebagaimana halnya yang terjadi pada Rasul Petrus. Salah satu murid Yesus yang bernama Petrus ini, sangat, dalam pengertian kita ini, istilahnya itu jengkel, tetapi juga gemes gitu saudara ya. Suaranya banter, ngomongnya keras, tapi lihat ketika Yesus itu disalib, dalam proses penyalibannya, Petrus sudah 3 kali menyangkali Yesus.
Bagaimana seorang Petrus, seorang yang penakut ketika ditanya oleh perempuan-perempuan, ditanya oleh beberapa orang, kamu muridnya, kamu pengikutnya? Oh, enggak. Takut kalau hal yang sama ditimpakan kepadanya seperti pada Yesus. Takut kalau mungkin dia ditangkap dan dia diseret bahkan disalib menyertai Yesus. Tetapi lihat ketika Roh Kudus dicurahkan melalui Pentakosta. Dan salah satunya bagaimana roh itu turun atas hidup seorang Petrus. Hidup Petrus diubahkan. Ketika dia dengan Yohanes ditangkap dan dihadapkan dengan mahkamah agama. Dan bagaimana Petrus harus diberi hak untuk pembelaannya. Dia tidak menyalahkan siapa-siapa. Dia tidak menuntut apa-apa. Tetapi apa yang dikatakan Petrus salah satunya. Di dalam Kisah Rasul 4 ayat yang ke-12 dia berkata. Di atas muka bumi dan di bawah kolong langit ini. Tidak ada nama lain yang di dalamnya memberi keselamatan. Dia bersaksi siapa Yesus. Dia bercerita tentang Yesus. Dan dia menyaksikan akan kebenaran Yesus. Oleh kuasa Roh Kudus yang sama. Ketika dia berkhotbah, sekali berkhotbah, 3.000 orang. Apa yang ditulis dalam Kisah 3 ayat yang ke-41. 3.000 orang percaya dan bertobat. Itu Petrus. Ketika Petrus dengan roh kuasa Roh Kudus menyertai dia. Dia masuk ke bait Allah. Di situ di pintu salah satu bait Allah itu ada orang yang mengemis. Dengan tubuhnya yang lumpuh. Dan setiap kali orang masuk bait Allah. Dia selalu berkata, minta uang, minta sedekah dan sebagainya. Saya bisa baca di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua. Ayatnya dikatakan ayat Pakas Kisah 3 maksudnya ayat 6 sampai yang ke-8. Ketika Petrus ketemu dengan orang itu dan berkata, emas perakku tak punya. Tetapi di dalam nama Yesus, bangkitlah dan berjalanlah. Petrus mengangkat orang itu. Dan dalam sekejap orang itu bisa berjalan, melompat, dan disembuhkan. Kuasa Roh yang kudus itu juga membuat pada akhirnya Petrus yang penakut menjadi seorang Petrus yang pemberani. Dan apa yang dialami Yesus dan itu juga persis dialami oleh Yesus, oleh Petrus. Dia mati dengan disalib dengan kepala di bawah. Dan menjadi seorang martir saksi Kristus. Kuasa Roh Kudus membuat dan mengubah hidup seorang Petrus menjadi seorang yang pemberani dan mampu untuk memberikan kesaksian dalam hidupnya. Tidak hanya Petrus. Kita melihat seorang tokoh yang bernama Stefanus. Kalau kita membaca di dalam Kisah para Rasul pasalnya yang ke-7 ayat 54 sampai dengan ayat yang ke-60. Kisah pasal 7 ayat yang ke-54 sampai dengan yang ke-60 dikatakan ketika orang-orang atau anggota mahkamah agama itu mendengar semuanya itu sangat tertusuk hati mereka. Maka mereka dikatakan menyambutnya dengan gertakan gigi. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Ayat selanjutnya 59. Sedang mereka melemparinya Stefanus berdoa katanya, ya Tuhan Yesus terimalah rohku. Sambil berkata Stefanus berseru dengan suara nyaring, Tuhan janganlah tanggungan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu matilah atau meninggallah Stefanus. Kuasa Roh Kudus yang menyertai Stefanus membuat Stefanus mampu mengasihi dan mengampuni. Orang yang melempari dirinya dengan batu. Orang yang menghukumnya dengan batu. Bahkan orang yang membunuhnya. Dengan hati yang tenang. Dan mata yang terarah kepada Tuhan. Stefanus mampu berdoa untuk mereka. Ini sesuatu yang luar biasa. Ini peristiwa yang dahsyat. Bahkan ini sesuatu yang sangat-sangat luar biasa. Yang kita bisa mengerti. Bagaimana kuasa Roh Kudus yang merupakan kuasa senjata Allah ini. Tidak saja
mampu membuat yang tidak mungkin menjadi mungkin, yang mustahil menjadi tidak mustahil. Namun kuasa Roh yang Kudus ini mampu membuat apa yang dilakukan Yesus, dan itu juga kita lakukan di dalam kehidupan kita. Stefanus mampu berdoa sebagaimana Yesus berdoa. Petrus melakukan banyak mujizat sebagaimana apa yang Yesus lakukan di dalam pelayanan pekerjaannya dengan mujizat. Itu sebabnya bagaimana seorang Rasul Paulus berkata, kekuatanku bukanlah kekuatan duniawi, senjataku bukanlah senjata manusiawi, tetapi aku punya, yaitu senjata kuasa Allah. Dikatakan bagaimana dahsyatnya senjata kuasa Allah itu kalau kita baca di dalam pasal yang ke-10 2 Korintus. Dikatakan ayat yang kelima, kami bisa mematahkan setiap siasat orang. Kami bisa merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia. Bahkan menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkan kepada Kristus. Bahkan yang dia yakini dengan kuasa Roh Kudus itu. Paulus mampu tidak menjadi marah. Paulus mampu tidak menjadi emosi. Paulus mampu untuk tetap tenang dan menghadapi gosip, fitnahan dan tantangan, olokan bahkan tuduhan itu tetap dengan mata yang terarah kepada Tuhan. Bukan karena dia hebat, bukan karena Paulus luar biasa, tetapi kuasa Roh Kudus yang menyertai hidupnya, yang membuat Paulus sanggup untuk menghadapi dan melewati tantangan apapun di dalam kehidupannya. Bicara mengenai senjata kuasa Allah, yang pertama adalah kuasa Roh Kudus. Yang kedua, kita akan baca Ibrani pasal 4 ayat yang ke-12. Surat Ibrani pasalnya yang keempat, ayat yang ke-12. Mari kita akan membaca firman Tuhan ini. Ibrani pasalnya yang keempat, ayat yang ke-12. Ibrani pasalnya yang keempat, ayat yang ke-12. Mari kita akan baca firman Tuhan ini bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Lihat apa yang dikatakan penulis Ibrani. Firman Allah itu hidup, firman Allah itu kuat, firman Allah itu lebih tajam daripada pedang yang bermata dua dimanapun. Bahkan kehebatan, kedahsyatannya itu dilukiskan. Ia mampu menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Bahkan firman itu mampu membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Betapa dahsyatnya, luar biasanya kuasa daripada firman Tuhan. Bukankah itu yang sudah dinyatakan di dalam Alkitab? Ketika kita membaca di dalam kitab Kejadian pasalnya yang pertama, ayat 3, ayat 6, ayat 9, ayat ke-11 dikatakan, berfirmanlah Tuhan, berfirmanlah Allah. Jadilah A, B, C, D, dan itu terjadi. Firman yang berkuasa menjadikan yang tidak ada menjadi ada. Tuhan menciptakan dunia ini melalui firman-Nya. Di sisi lain Tuhan Yesus juga berkata di dalam Matius 4 ayat yang keempat, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi oleh setiap firman yang keluar daripada mulut Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Ada seorang yang bernama Roger Bumba. Dia seorang penganut paham Marxis yang dikembangkan oleh seorang tokoh yang bernama Karl Marx. Diizinkan dia harus dipenjara karena kesalahannya di negara Filipina. Dijatuhkan hukuman beberapa tahun ada di penjara Filipina.
Sesuatu yang menarik, apa yang menjadi kesaksian hidupnya. Satu hari dia pergi ke perpustakaan yang ada di lembaga pemasyarakatan di mana dia di penjara itu. Dan dia membaca banyak buku yang dia baca. Dan tiba-tiba matanya tertarik kepada sebuah buku yang bersampul merah. Dan buku itu diambilnya. Dibacanya. Dan dia berkata, buku inilah yang mengubah hidupnya. Yang menjadikan seorang Roger Pomba menjadi seorang pribadi yang berbeda. Hidup di dalam kebenaran. Dengan ditandai sebuah panggilan pertobatan dalam hidupnya. Singkat ceritanya. Bertahun-tahun dia ada dalam penjara. Dan dia bersaksi dan bercerita tentang buku yang bersampul merah itu. Dan ribuan orang yang ada di dalam penjara itu ditobatkan dan menjadi percaya kepada Yesus. Saudara mau tahu buku yang bersampul merah itu apa? Adalah Alkitab dan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kuasa firman Tuhan itu dahsyat dan luar biasa. Itu sebabnya pemazmur di dalam pasal yang ke-119 ayat 105 dia berkata, firman-Mu itu ada pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Yohanes dalam suratnya di dalam kitab 1 Yohanes juga menegaskan bahwa ketetapan-Mu, hukum-hukum-Mu, perintah-perintah-Mu itu adalah hidup yang menuntun kepada kebenaran. Sebab di dalam firman itu ada kuasa yang mengubahkan. Maka benar apa yang dikatakan Paulus di dalam 2 Timotius pasal 3:16 kepada anak rohaninya Timotius. Segala tulisan yang diilhamkan yaitu Alkitab atau firman itu bermanfaat untuk mengajar, menuntun orang dalam kebenaran, menegur orang dalam kesalahan, bahkan membuat orang untuk berubah dan melakukan hal yang baik. Saya yakin dan percaya masih ada banyak kuasa di dalam kebenaran firman. Kalau kita membaca bagaimana Matius pasal 14 ayat 22 sampai dengan 33. Peristiwa ketika murid-murid Yesus sedang dihantam oleh angin sakal dan gelombang hingga perahu itu hampir tenggelam. Jam 3 pagi Yesus berjalan dan mendekati perahu itu dan murid-murid berkata, itu hantu. Karena mereka takut dan ada dalam ketakutan. Tapi ketika Yesus melihat kondisi mereka, Yesus cepat untuk berkata, jangan takut. Aku ini Tuhan. Perkataan Yesus yang sederhana itu membuat seorang Petrus kaget dan berkata, Tuhan, apakah Engkau itu? Lalu Petrus berkata, suruh aku berjalan di atas air dan mendekati kamu. Lalu Yesus sekali lagi berkata dengan satu kata, datanglah. Hanya 6 kata, 35 huruf, vokal dan konsonan. Membuat iman yang lemah itu menjadi kuat. Orang yang bimbang dan ragu itu menjadi percaya. Petrus yang berkata, Yesus hantu. Dan akhirnya bisa berjalan di atas air untuk mendekati Yesus. Mujizat terjadi di dalam firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Paulus begitu yakin dalam menghadapi situasi yang buruk. Tantangan situasi yang sulit. Bukan dengan kekuatannya. Bukan dengan kepandaiannya. Bukan dengan jabatan dan masa lalunya. Atau latar belakangnya. Dia tulis dalam bagian yang lain itu hanya sampah yang tidak berarti apa-apa. Tetapi aku tahu.
bahwa senjata kuasa Allah itu besar benar dan mampu akan menghadapinya. Kesadaran dan keyakinan Paulus bahwa kuasa Roh Kudus itu tidak terbatas. Kesadaran Rasul Paulus akan firman dan kuasanya itu hidup dan membangkitkan, membuat keyakinan kepada dirinya untuk menghadapi situasi yang terberat dalam kehidupan apapun. Hingga pada akhirnya dia menulis dalam suratnya 2 Timotius pasal 4 mulai ayat yang ke-7. Darahku sudah mengalir, saat kematianku sudah dekat. Dan dia berkata apa? Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah sampai pada garis akhir. Dan aku tetap memelihara iman. Dan dia berkata, saatnya nanti mahkota kehidupan itu akan diberikan kepadaku oleh hakim yang adil pada harinya. Lalu dia berkata, bukan saja kepadaku, kata Paulus, tetapi kepada siapapun yang percaya dan mau menantikan kedatangannya. Jemaat Tuhan yang terkasih, hari ini kita belajar sesuatu yang baik. Bagaimana kita bersikap menghadapi situasi yang sulit, tantangan yang berat, kondisi mungkin yang menghimpit, yang menjepit dan menantang hidupmu. Mari sejenak kita akan renungkan apa yang jadi bagian firman Tuhan. Bukan dengan kekuatan kita. Bukan dengan apa yang dunia ini tawarkan kepada kita. Tapi marilah dengan senjata kuasa Tuhan yang telah dianugerahkan dalam hidup saudara dan saya. Yaitu kuasa Roh Kudus dan kuasa firman-Nya. Membuat kita menjadi orang-orang yang menang di dalam Tuhan. Berbahagia kita siang ini engkau yang mendengar firman, percaya dan melakukannya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita tundukkan akan hati kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Biar singar saja menyanyikan pujian ini. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Ajaib Engkau Tuhan. Mari sama-sama kita akan pujian ini. Siapakah kami Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apa kan ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan. Kasih setiamu Tuhan yang kami boleh rasakan dalam hidup kami. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku
itu yang Kau sediakan bagiku. Mari kita angkat berdiri bersama-sama, katakan bersama, siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Oh, dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan semangat. Siapakah Tuhan aku ini? Oh, siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu, biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan semangat. Ialah kita patut bersyukur untuk hari ini. Tuhan boleh mengingatkan sesuatu yang baik atas hidup kita. Tuhan telah memperlengkapi kita dengan segala yang terbaik. Bahkan kuasa senjata Allah yang dianugerahkan bagi kita. Tuhan telah menganugerahkan Roh Kudus itu dalam hati, dalam hidup kita. Supaya kasih karunia Tuhan itu memerintah dan melimpah atas kita. Tuhan telah menganugerahkan setiap kebenaran firman dengan firman Tuhan. Agar kebenaran itu akan menuntun hidup kita tidak saja kepada pengenalan akan Dia, tetapi kepada panggilan yang sempurna yang ilahi di dalam Dia. Jemaat, mari kita tundukkan hatimu. Mungkin ada banyak tantangan yang kau sedang hadapi, sebagaimana Paulus hadapi di Korintus. Ada banyak hal yang menjadi pergumulan dalam hidup saudara. Mungkin kau merasa terjepit dan terhimpit. Tidak ada sesuatu pun yang bisa kau harapkan. Bahkan kau sedang berpikir tentang masa lalumu, berpikir tentang kekuatan yang ada dalam hidupmu. Izinkan untuk pagi hari ini, tundukkan hatimu. Kuasa Roh Kudus itu akan menyertai dan membela. Kuasa firman itu akan memerdekakanmu dan memberikan hati dan hidup kemurahan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Mari jemaat kau letakkan tanganmu di dadamu. Dan kita akan menaikkan doa. Nanti Ibu Pendeta Lena berdoa untuk kita. Sungguh kami bersyukur pada pagi hari ini Tuhan, Engkau memenuhi kami dengan Roh Kudus-Mu, Roh Kudus-Mu yang berbicara atas kami, kuasa-Mu yang menguasai hati dan pikiran kami, menghadapi segala sesuatu yang ada di depan kami. Firman Tuhan yang berkuasa dan hidup juga akan menuntun dan menyertai kami. Sebab itu Tuhan, kami mau seluruh firman-Mu memenuhi hidup kami, sehingga kami boleh berjalan dalam terang Tuhan. Kami boleh melakukan segala sesuatu seturut dengan firman-Mu ya Bapa di surga. Terima kasih Engkau memperlengkapi kami dengan senjata yang siap untuk menghadapi apapun yang terjadi di dalam dunia ini. Terpujilah nama Tuhan, kami mengucap syukur atas kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan jemaat duduk kembali. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara untuk ibadah yang sudah berjalan berlangsung pada pagi hari ini. Tuhan memberkati kita. Terima kasih untuk pujian yang boleh dinaikkan melalui seluruh pelayan mimbar yang sudah mengambil bagian di dalam pelayan pekerjaan Tuhan. Terima kasih untuk pelayanan yang terbaik yang Tuhan berikan ke Tuhan memberkati kita sekalian. Terima kasih untuk jemaat yang setia yang hadir dalam ibadah, baik ibadah 1, 2, dan 3. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara dengan berkat yang daripada Tuhan. Sebentar kita akan mendengar untuk Big News minggu ini, mungkin bisa ditayangkan kepada kita. Waktu kami berikan. Shalom, puji Tuhan untuk ibadah yang telah berlangsung. Berkat Tuhan telah dicurahkan melalui pujian serta firman Tuhan.
Mari kita simak Binus minggu ini. Mari hadir dan nikmati berkat Tuhan dalam ibadah raya setiap hari Minggu jam 6, jam 8, dan jam 10 pagi secara tatap muka di gereja, serta ibadah online setiap jam 5 sore di YouTube channel BMC CKI Bethesda. Mari adik-adik hadir dan nikmati berkat Tuhan dalam ibadah sekolah minggu setiap hari Minggu jam 8 pagi di gereja. Jangan lupa pakai masker ya. Mari ajak keluarga kita untuk menikmati berkat Tuhan dalam ibadah tengah minggu setiap hari Kamis jam 7 malam live streaming di YouTube channel BMC CKI Bethesda. Siaran ini tidak akan diulang kembali, maka Bapak Ibu Saudara dapat mengikuti secara tepat waktu. Sekian Binus minggu ini, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Untuk tim multimedia yang memberikan sebuah pelajaran dan ingatan kepada kita, supaya kita ya boleh bisa memahami, karena ada masih kita lihat beberapa waktu evaluasi kita, ada amplop persembahan yang masih ditulis dengan ballpoint di depan, lalu ada yang juga ya ditekuk sehingga mudah rusak dan tidak bisa dipergunakan. Memang ini masih masa transisi, kita mengupayakan mensosialisasikan supaya kita akan lebih terarah, teratur, lebih baik di dalam kita mempersembahkan untuk persembahan, sehingga amplop kita buat sedemikian rupa. Ya, itu saja mungkin bagian dari hal yang menjadi pelajaran bagi kita melalui video dari tim multimedia. Kita bersyukur untuk program donor darah pada hari Sabtu tanggal 25 September yang sudah berjalan dengan baik. Ada kurang lebih 15 pendonor yang lolos ya screening atau lolos seleksi baik kesehatan, baik dalam pengertian tensi, lalu juga apa itu HB itu ya banyak yang tidak lolos. Saya lihat Pak Jinarso ini mungkin lebih dari 30 kali ya Pak, udah berapa kali Pak Ji donor ya? 67 kali. Tapi kemarin tidak lolos karena HB-nya kurang, rendah ya. Waduh, baru kali ini tidak lolos ya Pak Ji, wah luar biasa, padahal kerinduannya seperti itu. 67 kali ya, bersyukur beberapa saudara singgah, ada yang lolos, ada yang tidak, tapi lain kesempatan kita akan terus programkan. Ini adalah program awal pada masa pandemi yang berlangsung, kita libur dan tidak ada kegiatan donor, tapi kita bersyukur bahwa melalui hal yang kecil yang kita lakukan bisa membawa kepada dampak kemanusiaan yang luar biasa melalui donor saudara. Maka saya sebagai gembala sidang mengucapkan terima kasih untuk partisipasi keterlibatan saudara dalam program ini. Tuhan memberkati dengan kesehatan dan kekuatan daripada kita. Ya, itu saja mungkin pengumuman yang saya sampaikan. Kita akan bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan tutup untuk ibadah pada kesempatan ini. Bapak, terima kasih untuk ibadah yang kedua yang sudah berjalan dengan baik. Kami terus berdoa, menyerahkan situasi, kondisi yang terjadi hari-hari ini. Kami terus berdoa untuk bangsa dan negara kami, bahkan juga Kabupaten Semarang yang terus berjuang dengan pandemi. Bapak, di satu sisi kami melihat bahwa kondisi kasus yang menurun, tetapi bukan menjadi kami lengah dan membuat kami menjadi aman, tetapi kami akan terus berjaga dan waspada dengan prokes kesehatan yang baik, sehingga semuanya dapat berjalan dengan baik. Kami berdoa untuk kesehatan, untuk jemaat, kami berdoa untuk setiap pemeliharaan dan kasih Tuhan yang ada di tengah-tengah gereja dan jemaat Tuhan di tempat ini. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang mungkin sudah mulai untuk mempersiapkan
di dalam tatap muka dan situasi sekolah secara offline, Tuhan juga menolong supaya semua bisa berjalan dengan baik dan anak-anak kami tetap dalam kasih pemeliharaan Tuhan, bahkan tetap ada dalam pimpinan Tuhan. Berkati untuk dinas pendidikan bekerja sama dengan sekolah di dalam menyiapkan semuanya agar berjalan dengan baik. Bapak, terima kasih untuk pagi hari ini ibadah yang Tuhan sudah memberkati akan kami. Mari jemaat, kita akan tengadakan dua tangan kita. Pulanglah dan terimalah berkat yang besar benar yang datang daripada Allah Bapa di surga, kasih oleh Yesus Kristus dan persekutuan bersama Roh yang Kudus menyertai kita siang ini selamanya sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya untuk hidup kita sekalian yang percaya. Amin. Shalom, shalom, damai Allah turun ke atasmu sekarang. Shalom, shalom, damai Allah sekarang dan selamanya. Jemaat bersama-sama ke pujian ini. Rumah merpati, damai surga, shalom, shalom, dekati langkah sekarang. Berkat yang besar yang berada di dalam nama Bapa terus menyertai hidup kita. Kasih setianya, kemurahannya, kebaikannya Tuhan baik, kasih setianya selama-lamanya menyertai kita. Terpujilah Bapa Tuhan yang kekal, Allah yang besar, Tuhan yang benar. Haleluya. Silakan duduk mengambil satu sejenak. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita.